Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ketiga. Kitab Yesaya pasal 3, hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu dan hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman. Pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan runtuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti, dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh, dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh
mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umat-Nya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas, tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, Oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum, akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hukuman Tuhan bagi orang-orang sombong dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 3 ayat 18 sampai 23. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja Anda berada, Nabi Yesaya diperlihatkan oleh Tuhan akan akibat dari kurangnya kepercayaan Yehuda kepadanya. Akhirnya, persekutuan mereka dengan negeri-negeri kafir digagalkan oleh Tuhan melalui penyerbuan yang berulang-ulang dan orang-orang hebat yang diandalkan di Yehuda dan Yerusalem dimusnahkan berdasarkan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Yesaya pasal 3. Bangsa ini kemudian diperintah oleh pemuda-pemuda bengal yang menemukan permainan untuk menindas orang lemah berdasarkan ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan dalam sebuah adegan pengadilan, Tuhan bangkit untuk menghakimi tidak hanya orang-orang ini yang tanpa malu-malu telah berbuat dosa secara terbuka di ayat yang ke-9,
tetapi juga kepada putri-putri Sion yang telah merosot moralnya di ayat yang ke-16 dengan berpakaian kesombongan dan telah berjalan dengan leher terangkat tinggi. Sahabat-sahabat firman, Tuhan sangat benci dengan dosa kesombongan karena kesombongan dapat menghalangi orang untuk menerima disiplin dan didikan Tuhan bagi pengembangan karakternya. Sahabat-sahabatku, seberapa pentingkah disiplin pendidikan Kristen dan pengembangan karakter itu bagi kita? Hamba Tuhan berkata kepada setiap orang sampai kepada generasi akhir zaman, melalui pena ilham ilahi roh nubuat, membina pendidikan sejati halaman 134 alinea pertama, 134 alinea kelima, dan halaman 134 alinea ketiga bahwa tidak ada kebenaran yang Alkitab ajarkan dengan lebih jelas daripada apa adanya kita sebagai hasil dari apa yang kita kerjakan. Sampai sedemikian jauh pengalaman hidup kita adalah buah-buah pikiran dan buah perbuatan kita sendiri. Sungguh dahsyat kebenaran ini dan harus dicamkan dalam-dalam. Setiap perbuatan mendatangkan reaksi kepada si pelaku. Manusia harus mengakui dalam kejahatan-kejahatan yang mengutuk hidupnya sebagai buah penaburannya sendiri. Namun walaupun demikian, kita bukan tanpa harapan. Karena demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena, terdapat di dalam Amsal 26 ayat 2. Tetapi katakanlah, berbahagialah orang benar, dan celakalah orang fasik. Malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Terang besar Alkitab Yesaya 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan, jika Nabi Yesaya bertanya kepada kita semua, pria dan wanita sahabat-sahabat firman pada hari ini, adakah tempat dalam hatimu yang mungkin menghalangi engkau mengenakan perhiasan sederhana dari karakter yang Tuhan ingin tumbuhkan di dalam dirimu? Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4, bahwa perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, lambang dari kesombongan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Maukah engkau menanggalkan perhiasan kesombongan dan mempercayai serta menuruti apa yang Tuhan katakan dengan segenap hatimu? Ingatlah, Tuhan Yesus Hakim yang adil akan segera datang kembali, dan setiap perbuatan akan menuai hasilnya. Kebahagiaan untuk orang benar dan celaka untuk mereka yang tetap memilih tinggal di dalam kefasikan, sekalipun mereka adalah putri-putri Sion atau yang menamakan dirinya umat Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.